Setelah keruntuhan dinasti Yuan pada tahun 1368, bayangan kekaisaran Mongol belum sepenuhnya sirna. Dari padang-padang luas Asia Tengah, para keturunan Genghis Khan masih berkuasa, namun kini terpecah, tercerai dalam persekutuan rapuh dan perseteruan berdarah. Dari reruntuhan itu, bangkitlah sebuah nama baru yang mengguncang seluruh stepa, Dzungar Khanate. Pada pertengahan abad ke-17, wilayah barat Mongolia dan Dzungaria berubah menjadi pusat kekuatan militer baru. Dzungar Khanate diperintah oleh bangsa Oirat dari klan Soros, menjelma menjadi kekuatan dominan di bawah Erdeni Batur dan biksu reformis Zaya Pandita. Suku-suku Oirat dan Mongol berkumpul dalam konferensi besar di tahun 1640, sebuah percobaan menyatukan stepa. Namun konferensi ini gagal. Mongol dalam yang telah tunduk pada dinasti Qing menolak hadir. Persatuan Mongol pun tetap menjadi mimpi. Pada tahun 1670, setelah kematian kakaknya, Zheng, kekuatan berpindah ke tangan Galdan Bozuktu Khan, seorang pemimpin yang bukan hanya ahli strategi militer, tetapi juga diplomat ulung. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Kazakhstan Timur, Kirgistan Utara, dan Siberia Selatan, sambil menjaga hubungan damai dengan dinasti Qing dan menjalin diplomasi rahasia dengan Rusia. Namun, perdamaian itu rapuh. Pada tahun 1687, saudara Galdan Dorjijab terbunuh dalam sebuah bentrokan kecil melawan pasukan Khalkha Mongol. Bagi Galdan, ini bukan sekedar kematian, ini adalah alasan perang. Pada tahun 1688, Galdan mengirim pasukan besar ke timur, menyerang wilayah Khalkha. Pertempuran di Danau Olgoy jadi pembantaian. Suku Khalkha hancur dan 20.000 pengungsi melarikan diri ke wilayah kekuasaan Qing. Para pemimpin Khalkha yang kalah lari ke Hohhot memohon bantuan kepada Qing. Kini Kekaisaran Qing menyadari ancaman besar di utara. Bangsa Mongol bisa kembali bersatu, namun di bawah komando musuh bebuyutan mereka, Dzungar. Qing bergerak cepat. Mereka mengamankan perjanjian damai dengan Rusia melalui perjanjian Nersings, mencegah aliansi antara Galdan dan Kekaisaran Tsar. Jalan terbuka. Kekaisaran Qing kini bebas menyerang. Di barat, pasukan Dzungar menyeberangi pegunungan dan menaklukkan kota-kota Muslim Uighur di wilayah Artisar setelah diundang oleh Khoja Afaki untuk menyerbu Yarkhen Hanate, dinasti yang diperintah oleh keturunan Chagatai Khan, cucu Genghis. Namun, kekuasaan Dzungar membawa penderitaan, pajak tinggi, mencekik rakyat Uighur dari kota Turfan hingga Kumul. Pemberontakan pecah. Bangsa Uighur bergabung dengan pasukan Qing dalam melawan Dzungar.
Bahkan Yarhen Hanate sendiri 2 kali mengirimkan upeti ke Kekaisaran Qing memohon perlindungan dari gempuran Zungar. Ulan Butung menjadi saksi dentuman meriam dan desingan peluru. Zungar menggunakan senjata khas mereka, Zamburak, meriam kecil yang dipasang di punggung unta. Namun Qing tak kalah dengan mesin senapan dan meriam. Perang ini bukan lagi sekedar konflik suku, ini perang kekaisaran. Impian Galdan untuk menyatukan Mongol ditelan api perang, dan Zungaria yang pernah mengguncang Asia Tengah kini menjadi medan perebutan 2 kekuatan raksasa, Oirat dan Qing. Darah, mesiu, dan pengkhianatan semua membentuk takdir Mongol di abad ke-17. Kaisar Kangxi, muda dan cerdas, menyadari ancaman yang terbentang di utara. Negara Mongol bersatu di bawah Zungar yang militan akan menjadi pisau di tenggorokan kekaisarannya. Maka, pada tahun 1690, dia menggerakkan mesin perang Kekaisaran Qing untuk menyerang. Tiga 13 hari, para prajurit Qing menyeberang Gurun Gobi. Kuda mereka nyaris mati, perbekalan menipis, dan medan begitu kejam. Disinilah, di Ulan Butung, pasukan Qing akhirnya bertemu musuh bebuyutan mereka. Meskipun kalah jumlah 5-1, pasukan Zungar membentuk tembok unta, taktik kuno dan brilian, dan memukul mundur serangan Qing yang disertai artileri. Pangeran Fuquan mengklaim kemenangan, tapi nyatanya Galdan melarikan diri dengan pasukannya dan tetap menguasai Mongolia dari Sungai Selenga hingga Khalkhin Gol. Di tahun berikutnya, tahun 1691, di Dolon Nor, bekas istana kesenangan Kaisar Yuan, para pemimpin Khalkha bersumpah setia kepada Qing. Ini adalah momen bersejarah, kematian formal dinasti Yuan, dan Qing secara simbolik mengenakan jubah Han Chengisid. Kaisar Kangxi bersumpah untuk menghancurkan Galdan selamanya. Maka dimulailah perencanaan logistik besar. 1333 kereta gandum, 70.000 tentara terbagi dalam 3 kolom, dan 235 meriam di punggung unta. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.